Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Dioseta berjudul, Jagat Segoro Demit, Part 1, Jembangan Ing Endurwit. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Twitter Dioseta, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Untuk part cerita ini akan cukup banyak dan akan menjadi muara dari ending cerita-cerita lain YG sudah tamat. Oleh karena itu, untuk melihat cerita-cerita sebelumnya, supaya lebih menyambung dalam menikmati alur cerita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya. Hi Guntur, tenanan lebu alas ngene. Hi Guntur, beneran masuk hutan begini? Tanyaku pada seorang bocah bernama Guntur yang menuntunku masuk ke dalam hutan dengan sebuah obor di tangannya. Bener Mas Cahyo, keluarga mereka tinggal di hutan ini, menjauh dari warga sekitar, jelasnya sambil melanjutkan perjalanan. Saat ini aku sedang berada di sebuah desa yang terletak di sebuah perbukitan, letaknya hanya setengah hari perjalanan dari tempatku tinggal. Pakleklah yang menyuruhku ke sini. Entah mengapa akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian gaib yang memakan banyak korban hampir di setiap bagian pulau Jawa ini. Bahkan saat ini Danan sedang ditugaskan Paklek untuk membantu temanya di salah satu desa di Jawa Timur. Nah iku omahe Mas. Itu rumahnya Mas. Guntur menunjukkan sebuah rumah yang terletak di tengah hutan lengkap dengan lahan yang ditanam berbagai macam tumbuhan konsumsi. Sepertinya keluarga ini memang sudah lama hidup jauh dari warga lain. Namun yang menyita perhatianku adalah sebuah jembangan atau guci besar yang diletakkan menggantung di atas pohon. Ibu Ningrum. Buka ibu, iki Guntur. Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah yang segera membukakan pintu untuk kami. Guntur, ayo cepetan masuk, jangan lama-lama di luar, ucap Ibu Ningrum yang segera mempersilahkan kami masuk. Hehehe, kenalin ibu, ini Mas Cahyo yang mau ngebantu nolongin Arum. Guntur memperkenalkanku pada seorang ibu yang tinggal di hutan itu. Arum adalah nama anak SD seumuran Guntur yang saat ini sedang sakit tanpa diketahui penyebabnya. Dokter lagi Guntur? Kemarin kan sudah, obatnya aja belum habis, Ibu Ningrum mencoba menanyakan maksud Guntur. Bukan, Mas Cahyo ini mengerti soal hal gaib, lah dokter kan kemarin sudah nyerah, jelas Guntur. Dukun toh, tanya Ibu Ningrum. Iya. Ucap Guntur menjawab pertanyaan ibu itu. Spontan saja aku melemparkan sarungku ke wajah Guntur. Dukun gundulmu, bukan ibu, saya cuma mengerti saja bukan dukun, jawabku membantah. Lah, sama aja kan sama dukun? Kok aku dimarahin, protesnya. Lah jelas beda, aku gak buka praktek, jawab Cahyo. Berarti kalau buka praktek namanya dukun? Guntur tak mau kalah. Embuh. Aku yang kesal segera mengalihkan perhatianku ke Ibu Ningrum. Mungkin langsung ke intinya saja ibu, biar saya melihat kondisi Arum, aku mencoba meminta izin untuk memeriksa anaknya itu. Ibu Ningrum segera mengantarkan kami ke dalam sebuah kamar kayu yang hanya diterangi dengan lampu petromas. Di sana terbaring seorang anak wanita dengan luka-luka borok di beberapa bagian tubuhnya. Guntur ya. Ucap anak itu yang berusaha menyambut Guntur. Sudah Arum tidur aja, sekarang aku bawa orang hebat nih. Mudah-mudahan dia bisa nyembuhin kamu, terdengar nada bicara Guntur mencoba menghibur Arum. Aku tersenyum mendengarnya. Cukup senang melihat seorang anak yang masih semangat membantu temanya, padahal ibunya sendiri sudah kehabisan akal untuk menolongnya. Adik Arum, Mas Cahyo periksa ya, aku meminta izin pada Arum untuk memeriksa lukanya. Luka-luka Arum sebenarnya tidak terlalu parah, hanya saja jumlahnya yang banyak di tubuhnya lah yang membuat kondisi Arum sedikit lemah. Terlihat di belakangku Guntur berbisik-bisik sendiri. Adik Arum, Mas Cahyo periksa ya. Kalau sama Guntur gak mau, gontor ke sini. Udah kayak manggil demit, keluhnya sambil memonyongkan bibirnya. Aku tersenyum lagi melihat tingkah bocah ini. Adik Guntur, nyun tulung jupukno banyu sebaskom yo.
Adik Guntur, minta tolong ambilin air sebaskom ya. Ucapku dengan nada yang meledek. Hehe, kanggo opo Mas Cahyo? Buat apa Mas Cahyo? Tanya Guntur sambil menggaruk kepalanya. Kanggo nyiram lambemu sing monyong-monyong mau, buat nyiram mulutmu yang maju-maju tadi. Ya buat ngobatin Arum lah, wis cepetan, perintahku padanya. Dengan sigap ia meninggalkan kamar dan tanpa menunggu lama sebaskom air bersih sudah dibawakan olehnya. Aku mengambil sebotol air pemberian Paklek yang sudah dibekali dengan mantra penyembuh, namun aku tetap mengulanginya sekali lagi sekedar memastikan khasiatnya. Arum, agak sakit dikit, tahan ya. Arum hanya mengangguk. Segera aku menyiramkan air dari botol itu ke lengan Arum. Perlahan cairan-cairan hitam mulai keluar dari luka-luka di tubuhnya dan terlihat Arum sedikit kesakitan. Mas, opo kui? Mas, apa itu? Tanya Guntur yang tidak sabar. Nanti tak ceritain, basahin dulu handuk itu, perintahku. Semakin banyak cairan hitam yang keluar dari bekas luka Arum. Dengan handuk yang disiapkan Guntur aku membersihkan cairan itu. Perlahan luka-luka yang tersiram dengan air mulai mengering dan Arum mulai tidak merasa kesakitan. Guntur, sudah gak sakit? Terdengar suara Arum yang senang dan langsung mencoba berdiri. Hehe, piye? Hebat kan masku, balasnya bangga. Arum, jangan kecapean dulu ya, nunggu lukamu sudah benar-benar pulih baru bisa main lagi sama Guntur, nasihatku kepada Arum yang terlihat senang. Guntur mengajak Arum yang sudah bisa berjalan untuk menemui ibunya. Ibu, Arum sudah bisa jalan, teriak Arum mengabari ibunya. Ibu Ningrum yang mendengarnya langsung menoleh. Sontak ia meletakkan suguhan yang akan disuguhkan pada kami dan berlari ke arah Arum. Ya Tuhan Arum, kamu beneran sudah sembuh? Ibu Ningrum mencoba mengecek tubuh Arum dan melihat luka-lukanya sudah mengering. Sudah ibu kita duduk dulu aja, masih ada yang harus saya ceritakan, aku mengajak mereka untuk mendengarkan penjelasanku. Suguhan sederhana dihidangkan pada kami, singkong goreng dan teh hangat. Walaupun sederhana, suguhan itu mampu menghangatkan tubuh kami dari dinginnya udara di tengah hutan ini. Luka Arum itu ada hubungannya sama makhluk halus, jadi wajar aja dokter gak bisa nyembuhin. Ucapku memulai pembicaraan sambil mengambil singkong goreng hangat yang baru saja matang. Wajah Ibu Ningrum terlihat sudah menduga akan hal itu. Demit opo sing nyelakani Arum Mas Cahyo? Demit apa yang mencelakai Arum Mas Cahyo? Tanya Ibu Ningrum padaku. Aku mencoba berpikir kira-kira demit apa yang melukai Ningrum, namun tidak bisa kuputuskan karena banyak demit yang bisa menyebabkan luka seperti tadi. Heh, itu lo ditanyain ibu, ngunyah terus, ucap Guntur yang merebut singkong dari tanganku. Sabar, iki yo lagi mikir. Sabar, ini ya lagi mikir. Saya belum bisa memastikan, luka seperti itu bisa disebabkan air liur pocong, ilmu kiriman, sampai sentuhan demit alas juga bisa, jelasku pada mereka. Arum dan ibunya saling berpandang seolah mereka mengetahui sesuatu. Mas, kalau Mas Cahyo berkenan, minta tolong menginap semalam saja di sini. Mungkin Mas Cahyo bisa mengecek penyebabnya, pinta Ibu Ningrum. Aku tersenyum dan menyetujuin permintaan Ibu Ningrum. Tenang aja, aku sama Mas Cahyo memang sudah niat untuk bermalam di sini, jelas Guntur. Mendengar jawaban Guntur, Ibu Ningrum merasa lega dan segera menyiapkan perlengkapan kami untuk tidur. Malam berlanjut semakin larut, aku memastikan Arum dan Guntur sudah tertidur di tempat tidurnya masing-masing dan berusaha tetap terjaga. Semoga saja ada petunjuk mengenai penyebab penyakit Arum. Tepat saat melewati tengah malam, angin berhembus membunyikan atap rumah. Sayup-sayup terdengar suara wanita menyanyikan tembang Jawa dari sumber suara yang berpindah-pindah. Lela ledung anak wedok arep bobo, ora pareng nakal. Aku berlari ke arah jendela memastikan siapa yang bernyanyi di luar. Hihihihi. Namun suara itu berpindah ke belakang rumah dan menyisakan suara tertawanya misterius. Ojo rewel aja nangis, turu-turu bocah ayu, wis meremo. Lagi, kali ini suara itu terdengar dari arah luar kamar Arum. Aku berlari mengecek ke sana dan dari jendela kamar Arum terlihat sosok nenek-nenek lusuh dengan rambut putihnya yang tergerai. Giginya terlihat menghitam dengan sesuatu yang terus ia kunyah. Heh, sopo kowe, ucapku menantang makhluk itu.
Bukannya menjawab, makhluk itu hanya tertawa dan berbalik berjalan menjauh. Tak mau ketinggalan jejaknya, segera aku melompat keluar melalui jendela mengejar makhluk itu. Guntur, Arum, dan Ibu Ningrum yang mendengar keributanku segera menyusul keluar. Di bawah hembusan angin malam seorang nenek tua berdiri di tengah-tengah tanah kosong di perbatasan hutan. Hihihi, bocah. Opo kowe sanggup menghadapi mereka, bocah? Apa kamu sanggup menghadapi mereka? Nenek itu tertawa dengan menyeramkan, bersamaan dengan itu dari dalam tanah terlihat sesuatu yang berusaha untuk keluar. Kain kafan lusuh penuh noda dengan ikatan yang belum dibuka berusaha bangkit mengarah kepada kami. Mas Cahyo, kui pocong mas, terlihat kali ini Guntur merasa ketakutan. Sudah tenang aja, kalian jangan jauh-jauh dari saya, jawabku. Tak lama menunggu, sekumpulan pocong sudah berdiri di sekitar rumah Ibu Ningrum. Hampir semua wajah pocong tersebut sudah membusuk, beberapa sudah hampir berwujud tengkorak. Lihat Ibu Ningrum, selama ini kalian tinggal di atas kuburan zaman dulu. Aku mencoba menjelaskan mengenai apa yang terjadi. Setelah begini apa Ibu Ningrum masih tidak mau pindah ke perkampungan warga? Ibu Ningrum hanya menunduk, ia tahu sangat berbahaya untuk tetap tinggal di sana. Namun sesuatu yang besar seperti menahannya untuk pindah. Mas Cahyo, mereka ke sini, Guntur yang ketakutan mencoba memperingatkanku. Wis tenang, Gusti Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan padaku untuk menolong kalian, ucapku sambil membacakan sebuah yang diajarkan Pak Lek kepadaku. Suara rintihan dari puluhan pocong yang mengelilingi rumah terdengar sangat pilu hingga menyiksa telinga kami. Sepertinya jasad yang terkubur di bawah tanah rumah ini mati dengan cara tidak wajar. Doa penenang yang diajarkan Pak Lek ternyata cukup berhasil, satu persatu pocong yang mulai tenang mulai menghilang dari hadapan kami. Bagus bocah, nanging ono meneh sing harus embok hadapi, bagus bocah, tapi ada lagi yang harus kamu hadapi. Tiba-tiba nenek tua itu muncul di sampingku dan kembali menghilang. Grrrr. Suara geraman terdengar dari dalam hutan. Kali ini sosok manusia bertubuh besar muncul dari dalam kegelapan. Sepertinya sesosok makhluk telah merasuki manusia itu. Merasakan adanya bahaya, aku membacakan ajian pada tangan kananku hingga kekuatan roh Wanasura merasuk di kedua tanganku. Ketika manusia yang kerasukan itu menyerang aku mencoba menahan serangannya tanpa membalas. Setidaknya aku mencari tahu makhluk apa yang merasuki orang itu. Kui mung jasad kosong sing dirasuki siluman, ora usah wedi, itu hanya jasad kosong yang dirasuki siluman, tidak usah takut, bisikan nenek itu terdengar di telingaku. Benar, aku tidak merasakan roh lain di tubuh orang itu. Hanya sosok siluman berwujud macan hitam yang berada di tubuhnya. Segera aku melompat dan membalas serangannya hingga orang itu tersungkur. Tak terima dengan seranganku ia merangkak dan menerjang layaknya harimau, namun dengan sarung yang kubawa segera kututupi wajahnya dan menyerangnya sekali lagi. Hebat bocah, habisi dia, sisanya biar aku yang mengurus, bisik nenek itu. Mendengar ucapannya aku merasakan hal yang aneh, seolah-olah makhluk berwujud nenek itu mencoba memanfaatkanku. Sayangnya aku tak punya pilihan, bila aku tidak mengalahkan makhluk ini pasti Arum dan yang lain akan ada dalam bahaya. Sebuah pukulan terakhir ku lontarkan kepada orang yang dirasui oleh siluman macan kumbang itu. Sekelebat terlihat roh seekor macan keluar dari tubuh orang itu dan menghilang dengan auman yang sangat keras. Merespon suara siluman itu, seluruh pohon di sekitar hutan bergetar. Sekali lagi terjadi hal yang mengerikan. Setan-setan berwujud prajurit zaman dulu muncul dari kegelapan seolah menerima perintah. Aku cukup panik, walaupun mungkin aku bisa melawan mereka bisa saja Guntur dan Arum menjadi korban. Kali ini nenek itu tidak berbicara apa-apa, ia hanya mengambil sebuah kalung berbentuk taring dari tubuh pria yang kesurupan tadi dan melemparkannya ke sebuah jembangan besar di atas pohon. Suara retakan terdengar dari sana hingga benda itu pecah seutuhnya. Satu persatu bagian tubuh berjatuhan dari atas pohon ke tanah mulai dari tangan, kaki, tubuh, dan kepala. Ibu Ningrum, itu apa? Tanya Guntur. Ya ibu, itu apa? Arum juga ikut penasaran. Ibu Ningrum masih belum mau menjawab. Sosok nenek tadi berubah menjadi kabut berwarna hitam dan mengelilingi potongan tubuh itu. Perlahan bagian tubuh itu mulai menyambung satu persatu dan membentuk seorang manusia. Itu adalah nenek tadi.
Aku mulai bingung mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Wis, kowe meneng wae ning kono. Sudah, kamu diam saja di sana. Demit nenek tua yang sudah mendapatkan tubuhnya segera melesat ke arah pasukan demit berwujud prajurit. Dengan tawanya yang mengerikan ia menggenggam tongkat kayu yang juga jatuh bersama badannya dan menghabisi setan-setan itu satu persatu hingga tak bersisa. "Edan Mas, makhluk opo kui?" tanya Guntur yang merasa takjub sekaligus ketakutan. "Embuh, kalian jangan jauh-jauh dari saya, aku mencoba menjaga mereka dari semua kemungkinan yang ada." Setelah selesai menghabisi setan-setan itu, nenek itu melangkah ke arahku. Ia mendekat dengan tawanya yang menggema ke seluruh hutan. "Hihihihi, wis wayah aku urip meneh, wis pirang ratus tahun saiki. Sudah saatnya aku hidup lagi." "Sudah berapa ratus tahun sekarang?" ucapnya di hadapan kami. Angin berhembus begitu kencang, suara daun yang saling bergesekan seolah menunjukkan bahaya yang besar. "Hai demit, opo maumu?" ucapku mencari tahu maksud nenek itu. Mendengar ucapanku nenek itu mengayunkan tongkat kayunya dan maju menyerangku dengan tenaga yang tidak main-main. Aku menyilangkan tanganku yang sudah diperkuat, namun rupanya tidak cukup menahan serangan nenek itu dan tubuhku terpental hingga terjatuh cukup jauh. "Bocah ora tahu sopan santun." Bocah tidak tahu sopan santun. Nenek itu menghampiri Ibu Ningrum dan Arum, terlihat Guntur juga sangat ketakutan. Namun Ibu Ningrum malah maju sambil mengajak Arum. "Arum, itu eyangmu, leluhur kita zaman dulu memanggilnya Nyai Jambrong," cerita Ibu Ningrum pada anaknya itu. Aku yang mendengar ucapan itu menjadi heran, jadi selama ini Ibu Ningrum mengetahui tentang ini? "Oh, iki toh cucu-cucuku, ayo yo," ucap nenek itu. Arum terlihat masih ketakutan, walaupun Ibu Ningrum mengetahui tentang nenek itu ia tetap merasa ketakutan. Aku kembali berdiri dan menghampiri mereka. "Ngapunten Nyai, jenengan iki sinten?" "Menungso opo demit, maaf Nyai, Anda siapa? Manusia apa setan?" tanyaku lagi berusaha sesopan mungkin. "Dasar bocah, ilmumu tinggi, tapi pengetahuanmu cetek," ucap nenek itu. "Iki ilmu rawa rontek, ora ono sing iso mateni aku nek awaku nyentuh lemah. Ini ilmu rawa rontek, tidak ada yang bisa membunuhku jika tubuhku menyentuh tanah," jelas Nyai Jambrong. "Rawa rontek? Aku pernah dengar ilmu itu, salah satu ilmu yang memungkinkan manusia hidup abadi. Tapi sampai bisa bangkit lagi setelah puluhan atau ratusan tahun sungguh sulit dipercaya." Tiba-tiba suara petir menggelegar seolah memberi isyarat kepadanya. "Hei bocah ketek, wayahe wis teko, perang ilmu hitam sing ngelibatke jagat segoro demit. Kowe kudu hati-hati. Ilmumu ora ono opo-opone. Hei bocah monyet. Waktunya sudah tiba, perang ilmu hitam yang melibatkan jagat segoro demit. Kalian harus hati-hati. Ilmumu tidak ada apa-apanya." Nyai Jambrong memperingatkanku dan segera melesat pergi meninggalkan kami semua. Perang ilmu hitam. Sekarang mulai masuk akal, mengapa tiba-tiba ada banyak korban yang mati tidak wajar di banyak tempat. Mungkin saja mereka adalah korban dari para pencari ilmu hitam yang terlibat dengan perang itu. Setelah kondisi tenang kami masuk ke dalam rumah dan Ibu Ningrum mencoba menjelaskan semua kepada kami. Ternyata bukan tanpa alasan keluarga mereka mengasingkan diri di tengah hutan. Rupanya mereka memang ditugaskan untuk menjaga jembangan di atas rumah agar tubuh Nyai Jambrong tidak menyentuh tanah. Sebenarnya Nyai Jambrong sudah hidup terlalu lama, namun agar bisa mati Nyai Jambrong harus mewariskan ilmu rawa ronteknya kepada orang lain. Sayangnya ia tidak tega melakukan itu hingga menyuruh keturunannya untuk menjaga tubuhnya tidak menyentuh tanah hingga benar-benar mati. Ketika wangsit mengenai perang ilmu hitam muncul, banyak pemilik ilmu hitam yang mengirimkan demit untuk menjaga tubuh Nyai Jambrong agar tidak bangkit menjadi lawan mereka. Mungkin demit-demit inilah yang melukai Arum hingga seperti itu. "Ibu Ningrum, Arum, berarti sekarang sudah tidak ada yang dijagakan. Kalian bisa hidup di desanya Guntur setelah ini," ucapku pada mereka. "Iya Mas Cahyo, semoga saja masyarakat desa bisa menerima keluarga kami," jawab Ibu Ningrum. "Jelas bisa. Aku jadi bisa sering main sama Arum, Ibu Ningrum juga gak usah jauh-jauh kalau ke pasar, nanti ditemenin sama ibuku," jawab Guntur dengan semangat. Aku tersenyum melihat tingkah laku Guntur.
Namun tetap saja itu tidak bisa menghilangkan rasa khawatirku akan peringatan Nyai Jamrong tadi. Setelah ini aku harus segera menghubungi Pak Lek dan Danan untuk mencari tahu tentang perang para pemilik ilmu hitam dan terlebih lagi tentang jagat Segoro Demit. Bersambung. Tunggu kelanjutan ceritanya di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.